Lalu share screen. Oke, kita mulai ya. Terakhir kemarin kita sampai ke setelah induksi kemarin ke fungsi rekursif. Nah, fungsi rekursif ini kemarin sudah. Habis itu fungsi perkalian atau hasil kali, dan fungsi hasil kalinya ini kemarin menuju ke arah binomial koefisien atau koefisien binomial. Jadi di sini kita bertemu dengan lambang dari kombinasi. Kombinasi biasanya pakai kombinasi K dari N pakai C. Nah, kalau di buku ini dan di beberapa buku matematika murni yang lain ya, kombinasi ditulisnya seperti ini, pakai kurung. Ini saya copy dulu. Ntar agak itu. Nah, di sini definisinya, misal M dan K adalah bilangan bulat tak negatif, non negatif ya Bapak Ibu ya, tak negatif di mana K-nya kurang dari M, maka koefisien binomial kombinasi M dari K didefinisikan dengan kombinasi M dari K sama dengan M faktorial K faktorial M min K faktorial. Bentar, saya insert dulu. Bentar. Kombinasi pakainya apa ya gini ya, product summation. Ntar saya cari dulu ya, saya pakai ini. Biasanya kan kita ketemunya seperti ini. Ntar saya perbesar dulu. Kombinasi M diambil K itu bisa ditulis sebagai, ini bukan matriks ya Bapak Ibu ya, memang tulisannya kayak matriks, tapi ini bukan matriks, pakai bracket. Kalau matriks kan kurungnya kurung kotak, nah ini kurung bulat biasa.
Bentar, baru mulai, laptopnya agak lemot. M ambil K. Nah, ini sama saja ya Bapak Ibu ya. Sama dengan M faktorial per K faktorial per M min K faktorial. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu itu ngitungnya kayak gini. Ini kita buat contoh ya. M-nya harus lebih besar dari K ya, yang diambilnya. 8 diambil 5 misal. Sama dengan berapa? 8 faktorial per 8 faktorial. Bentar, tak ikut dulu. Sama dengan equation yang atas 8 faktorial, oke? Per yang bawah 5 faktorial 5. dalam kurung 8 kurangi 5 faktorial. Oke, 8 kurangi 5 faktorial. Sama dengan berapa? Sama dengan Faktorial 3 Bu. Berarti berapa? 8 faktorial per 5 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, bentar reginya macet. Laptopnya Ya, Bapak Bu, pelan-pelan Bu. Nah, laptopnya melok macet. Oke, 8 faktorial per 5 faktorial per 3 faktorial. Kali 3 faktorial. 8 dan 5 dicoret bisa? 8 Iya, Bu. faktorial, 5 faktorial, sisa berapa? Bisa. Bisa. Berarti 8 kali 6. 7 kali 6. Berarti 6. 7, 8. 5-nya yang ini habis ya. Ya. 3 faktorial Habis, berarti Bu. 1, 3, 2, 3. 1. Berapa? 2, 3. 58. 56. 7 kali 8. 56. 136, Bu. Loh, kok 136? 2 kali 3, 6. 336. Besar sekali. Coret. Coret. Dikali kan, Bu. 6 kali 7 kali 8, Bu. Iya, ini 2 Apa kali 3, bagi dulu? 6. Sama 6 ini. Oh, dicoret. Oh iya. Iya, Bu. Sama dengan 56. 6. Oke, jadi sudah bisa ya untuk faktorial yang ini. Nah, ini sudah contohnya. Sekarang ada proposisi. Proposisinya mengatakan apa? Bentar. Proposisi 1.2 mengatakan misal N dan K bilangan bulat tak negatif, K-nya lebih besar kurang dari sama dengan N, maka kombinasi N diambil 0 itu sama saja N diambil N sama dengan 1. Kombinasi N diambil K sama saja dengan N diambil N min K. Apa sih maksudnya? Nah, kita lihat pakai contoh saja. Tadi kan kombinasi 85 itu kan 56 ya. Sekarang kita coba yang ini dulu. Ya Allah, lapos iki kok lemot gini ya. Loh, laptopnya yang nggak mau jalan. Udah lelah kali. Lelah itu. Ya apa ini? Nah, sekarang kita coba 8 diambil 0. 8 diambil 0 berarti 8 faktorial
per 0 faktorial 8 dikurangi 0 sama dengan berapa? 0. Kok iso 0? 8 faktorial 1. 0 faktorial 1. 0 faktorial 1, Bu. ya. Jadi 8 faktorial dibagi 1 per 8 faktorial ya sama dengan 1. Kurang 1. Nah, sekarang NN. 8 diambil. Bentar. Nah, ini 8. 8 faktorial, 8 faktorial. Berarti 8 faktorial per berapa? 8, ya. 8. 8 faktorial 8 kurangi 8. Jadinya 8 faktorial sama 8 faktorial, 8 faktorial, 8 min 8, 0. 1 ya. 8 per 8, 1. 1. Ini adalah contohnya. Lalu N min K, ini dimaksud yang kedua sekarang. Ini kan 85 tadi ternyata sama dengan 56 ya. Sekarang kita balik. Berarti 8 min 5. Ini kan maunya yang tadi ya. 8 min 5 itu berapa? 3. 3. Berarti 8 diambil 3. Berapa? 8 faktorial, 3 faktorial, 8 min 3 faktorial. Sama dengan ya Allah. Nah, 8 kurangi 3-nya sama dengan berapa? 5. 5. Sama enggak? Kalau ini kan ya. Sama, Bu. Sama. Ini yang dimaksud tadi ya. Kalau N diambil K itu sama saja dengan N diambil N min K. Nah, pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya ada di sini. Ini pembuktiannya. Nah, hanya pakai ini saja pembuktiannya. Kombinasi N diambil 0 sama dengan kan N faktorial, 0 faktorial, N faktorial. 0 faktorial kan 1, jadinya N faktorial per N faktorial sama dengan 1. N diambil N berarti N faktorial per N faktorial ini N min N. N min N jadinya 0 faktorial. 0 faktorial sama dengan 1, akhirnya N faktorial sama dengan 1. Lalu untuk pembuktian yang kedua, NK. Untuk yang pertama ini paham enggak? Bapak Ibu? Paham, Bu. Paham ya? Jadi langsung saya cut aja. Saya tempel tok, enggak tak jelaskan lagi. Nah, ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, NK komen. Nah, N diambil K, kombinasi N dari K. Berarti kan N faktorial, K faktorial, N min K faktorial. Rumusnya ya. Nah, N min K di sini. N min K diubah ke belakang, dari belakang ke depan ya. K faktorial diubah menjadi apa? Diubah menjadi N dikurangi N ditambah K. Bisa dipahami enggak? Komen. Bisa, Bu. Bisa. Typewriter. Jadi dia maunya itu gini. K faktorial
itu kan sama saja dengan K ditambah N min N. N min N kan 0 ya. K faktorial tambah N faktorial min N faktorial. Sama nggak ini hasilnya dengan K faktorial? Nggak mengubah nilai kan? N min N kan tetap 0. Jadi dia nggak ngubah nilai. Oke. Lalu kita ubah bentuknya. Karena kita apa? Karena kita butuhnya N min K. Oke, berarti K yang ini kita gabungkan dengan yang ini. Jadi sama dengan N positif yang ini ya. Saya taruh depan N faktorial ini. N faktorial. Lalu sekarang K-nya ini kita keluarkan negatifnya. Jadinya min N yang ini kita keluarkan negatifnya. Dia kan jadinya N faktorial ditambah K faktorial sama dengan ya Allah. Biar muat. Nah, N faktorialnya kan tetap N faktorialnya kan tetap ya. Sekarang yang ini kita keluarkan negatif satunya. Jadi min N faktorial menjadi N faktorial plus K faktorial menjadi min K faktorial. Nah, akhirnya jadi N min K. Nah, akhirnya jadilah N min K faktorial tetap N min K faktorial. K faktorialnya menjadi N dikurangi N min K faktorial. Sorry. Bentar, keliru. Komen. Typewriter. Oke, tak baleni. K faktorial sama dengan K ditambah N dikurangi N faktorial. Faktorialnya di luar, maaf ya. Faktorialnya di luar. Lalu ini sama dengan N min K faktorial. Nah, ini ya, N min N. Lalu N yang ini kita taruh depan. Ini kan K min N. Kalau dibalik atau dikeluarkan negatifnya menjadi yang min N menjadi plus N, yang plus K menjadi min K faktorial. Jadinya seperti ini, N dikurangi N min K. Loh, kenapa sih kok ke arah situ? Karena kita maunya ke rumusnya ini. Rumus yang terakhir. Rumus terakhir ini kan hasilnya dari apa? Menjadi apa? N faktorial per N min K faktorial kali N dikurangi N min K. Ini rumusnya. Bisa dipahami Bapak Ibu untuk yang kedua ini? Halo? Bisa, Bu. Sakit ya, saya screenshot ya. Snapshot. Nah, ini sudah. Nah, setelah itu kita kan sudah mempelajari tentang tentang kombinasi. Untuk prakteknya silakan. Ini kemarin sudah belum praktek menghitung kombinasinya ini, Bu Alfi? Belum kayaknya, Bu. Belum Pak ya? Silakan. Belum, Bu. Berarti ini semua belum ya yang latihan ini? Belum, Bu. Berarti silakan dikerjakan nomor 2. Masih ingat ya, yang P ini berarti dia dikali. Lalu yang nomor 4 itu mencari kombinasi.
Saya print screen, saya kirimkan di WA. Lalu yang nomor 10 ini fungsi rekursif. Masih ingat nggak kemarin rekursif? Mana itu, Bu? Rekursif itu fungsi yang didefinisikan dulu titik awalnya. Setelah itu untuk fungsi berikutnya itu menggunakan nilai dari fungsi sebelumnya. Terdefinisi secara rekursif. Rekursif. Oh, Ada nggak? Terdefinisi secara rekursif. Coba dilihat ini. Fn didefinisikan secara rekursif di mana F1-nya 2 dan Fn plus 1 sama dengan 2 kali Fn untuk n lebih besar dari 1. Fungsi apakah Fn? Lalu yang nomor 11, jika G didefinisikan secara rekursif, G1 sama dengan 2 dan Gn sama dengan 2 pangkat Gn-1 untuk n lebih besar sama dengan 2, berapakah G4? Berarti sebelum G4 kan G1 sudah tahu. G4 berarti G4 2 G4 min 1 berarti harus tahu G3 dulu. G3 berapa? Cari G3. G3 sama dengan 2 Gn min 3 min 1 berarti G2. Cari G2 dulu. Habis itu baru pakai G1. Nomor 10 jangan dulu wes, langsung 11 saja. 2 4 11. Tak tutupi dulu yang G. Fungsi rekursif. Nah, udah, silakan dikerjakan yang ini dulu. Ntar web WA-nya masih loading lagi. 10 menit cukup nggak? Pak Arya? Oh, ya Bu. insya Allah. 10 menit cukup? Bentar. Kebanyakan yang dibuka. 10 menit cukup ya untuk Insya Allah, Bu. Oke. Ya, Dikerjakan cukup, dulu Bu. 10 menit. Oke, tap. Iya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nomor 2A berapa? Iya, Bu. 2A 32, Bu. Ya, 2 pangkat 5 ya. Yang B? Iya. Yang B berapa? 120. Oke, 120 5 faktorial ya. Yang C? 14.400, Pak. Pakai kalkulator Pak ya. Yang D? Ini 1 kuadrat kali 2 kuadrat kali 3 kuadrat. Iya, sampai 5 kuadrat. Yang D, ya. 2 pangkat Yang berapa? D itu 16.384. Oke, 2 pangkat 1, pangkat 2 sampai pangkat 5. Yang nomor 4 Ya, bisa 5. dihitung semua? Yang 4 Bisa, Bu. Bisa, Bu. bisa ya. Oke, sekarang kita yang nomor 11. Kita hitung bersama di sini. Gimana ngitungnya? D1. Rekursif itu berarti titik awalnya atau G1-nya atau suku pertamanya itu diketahui. G1 sama dengan 2. Berarti G2 sama dengan berapa? Suku berikutnya itu dihitung dengan melibatkan suku sebelumnya. G2 berarti berapa Bapak Ibu? 2 pangkat 2 2 dalam pangkat kurung 2 kurang 1 bukan, Bu? Iya, G1 kan ya, 2 pangkat Gn-1, yaitu G1 sama dengan 2 pangkat G1-nya adalah 2 Pangkat 2 4. dengan 4.
Sekarang G2 berapa? G2, G3. G3-nya berarti berapa? 2 pangkat G2. Nah, 2 pangkat G2. Jadi 2 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 16. sama dengan 16. G 4. 2 pangkat 3. 2 pangkat G3. 3. 2 pangkat 16. 16. Hitung sendiri ya hasilnya ya. Nah, ini yang dimaksud dengan terdefinisi secara rekursif. Kayaknya kemarin sudah. Terdefinisi secara rekursif. Poin utamanya di mana? Poin utamanya adalah di G1 didefinisikan. Lalu untuk mencari G berikutnya itu menggunakan G sebelumnya. Untuk mencari nilai selanjutnya dia harus menggunakan nilai sebelumnya. Itu adalah fungsi rekursif. Nah, kita lanjutkan. Setelah fungsi rekursif, kita kembali lagi ke kombinasi. Bapak Ibu kenal nggak dengan segitiga Pascal? Masih ingat nggak segitiga Pascal? Baru kenal, Bu. Baru kenal. Segitiga Pascal itu segitiganya seperti ini. Satu. Berarti ini berapa? 1 tambah 1 jadinya 2. 1. Nah, ini kan baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Baris ketiga 1, 2, 1. Baris keempat berarti 1. Ini berarti 1 tambah 2 3. Tambah 1 3. 1. Berarti kita tambah lagi 1 di depan. Ini jadinya 4. 6. 6. Berapa? 4. 1 dan seterusnya sampai panjang sekali ya. Ini yang dinamakan dengan segitiga Pascal. Apa sih segitiga Pascal ini? Sebenarnya apa sih segitiga Pascal ini? Kita coba. Yang ini kan baris pertama ya. Untuk pangkat 1. Ini digunakan untuk apa? Alah, salah. Baris pertama. Segitiga Pascal ini digunakan untuk mencari koefisien dari X plus Y pangkat N. Nah, untuk mencari koefisien dari X plus Y pangkat N. Kalau N-nya 1 berarti di sini. Maka dia bentuknya seperti ini. Bentar, insert shapes. Nah, bentukannya seperti apa? Kalau pakai 1 berarti kan X ditambah Y. Sorry. Bukan pangkat 1, itu pangkat 0. Yang atas sendiri itu pangkat 0. Pangkat 0 sama dengan apa? Semua yang pangkat 0 sama dengan berapa, Bapak Ibu? Sama dengan 1. 1 pangkat 0 itu sama dengan 1. Itu adalah punyanya baris 1. 1 kan? Koefisiennya 1 memang. Nah, sekarang kita coba lihat baris kedua. Baris kedua ini berarti kan dia pangkat 1.
X plus Y pangkat 1. Nah, X plus Y pangkat 1 berarti koefisien X-nya kan 1. Koefisien Y-nya juga 1. Makanya di sini jadinya 1. Koefisiennya 1 ya. Lebih terlihat lagi nanti kalau sudah di 2. Ini untuk pangkat 2. Nah, coba dilihat X plus Y pangkat 2 sama dengan berapa Bapak Ibu? X plus Y pangkat X kuadrat X plus 2Y. Oke. X kuadrat ditambah berapa? Y 2Y. 2 Y kuadrat. 2XY. Y 2X 2XY. ditambah Oh iya. Y kuadrat. Y kuadrat. Nah, coba Bapak Ibu lihat koefisiennya. Koefisien dari X kuadrat 1, ya kan? Ini 1. Koefisien dari X Y 2. Kan ya? Koefisien dari Y kuadrat 1. 2. Koefisien dari Y kuadrat 1. Kan? 1, 2, 1. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang pangkat 3. Boleh dihitung manual, boleh langsung pakai ini. Sekarang kita lihat dengan yang pangkat 3. Berarti berapa Bapak Ibu? X pangkat Pangkat 3. Nah, pangkat 3-nya berapa koefisiennya? 1. Kan? X pangkat 3-nya pangkat koefisiennya 1. 1. 1 tambah 3. Nah, ini kan pangkat 3. Ini 3. 1, 3, 3, 1. Ini nanti berarti 1 X pangkat 3, 3 X berapa ya? Nah, sekarang kita lihat pangkatnya. Pangkatnya turun. X-nya awalnya kan pangkat 3. Berarti berikutnya adalah pangkat 2. Y-nya berapa? Y-nya pangkat 1. Karena sebutnya 0 kan di sini. 1. X-nya turun, Y-nya 1. pangkatnya. Ya, sekarang berapa lagi? Berapa sekarang? 3. 3 X Y pangkat 2. Y pangkat 2. Y pangkat 2. Oke. Lalu berikutnya ditambah Y pangkat 3. Y pangkat 3. Y pangkat 3. Oke. Bentar. Loh, gimana ini hasilnya? Y pangkat, oh ya Allah, gak kelihatan, kurang panjang. Bunda mana dia? Y pangkat 3. Dapat dilihat Bapak Ibu ya di sini. Pangkatnya itu totalnya selalu 3. Nah, totalnya pasti selalu 3. Kalau dia X plus Y pangkat 3 berarti totalnya pasti 3. X pangkat 3. Yang ini 2 dan 1. X-nya 2, Y-nya 1. X-nya 1, Y-nya 2. Y-nya 3, X-nya 0. Berarti kalau 4 gimana? Sama caranya. Coba ditulis sendiri Bapak Ibu, berapa ini kira-kira? X plus Y pangkat 4. X pangkat 4. X pangkat 4 Ditambah 4 4 X pangkat 3. ditambah 4 X pangkat berapa? X pangkat 3. 3
Pangkat 3. Nah, Y pangkat 2. Y-nya 2. Pangkat 2. Totalnya 4. 1. 1. Ditambah 6. 6. X X-nya 2. pangkat 2. 2. Berarti Y-nya Y pangkat 2. 2. Oke. Ditambah 4. 4. X pangkat 1. Y pangkat 3. X pangkat 1. Y-nya Y pangkat 3. pangkat 3. Lalu Ditambah tambah Y pangkat 4. Nah, ingat Bapak Ibu ya, ini untuk X plus Y. Ini untuk X plus Y. Suatu saat untuk soal Olimpiade dan lain sebagainya, kan nggak mungkin ya dia terus terusan X pangkat Y, X plus Y ya. Bisa saja gini, carilah koefisien dari X pangkat 5, koefisien dari X pangkat 5, Y pangkat 3 dari 2X plus Y. Loh, nggak X plus Y lagi, kok jadinya 2X plus Y. Ya, nah di sini hati-hati, kalau sudah seperti 2X plus Y berarti ini pangkat 5 tambah 3, 8 ya. Ini kadang soal olimpiade seperti ini, untuk anak kecil ini. Carilah koefisien dari X pangkat 5, Y pangkat 3 dari 2X plus Y pangkat 8. Apa kita bisa pakai segitiga Pascal? Bisa. Ditata sampai 8, lalu nanti cari pangkat 5 dan pangkat 3, tapi dengan mengganti X-nya menjadi 2X. Sulit nggak sih? Ya nggak sulit-sulit banget ya, tapi agak panjang. Tapi ada cara lain, pakai teorema binomial. Jadi teorema binomial ini, X plus Y pangkat N itu sama dengan kombinasi N0 dari X pangkat N. Nah ini sebenarnya tadi kita ngitung Pascal ini tadi 1, 2, 1 itu bisa juga dihitung pakai kombinasi X pangkat N diambil 0, N diambil 1, itu koefisien untuk X pangkat N min 1 kali Y, tambah N ambil 2, XN min 2, Y kuadrat sampai YN. Nah, kalau kita pertanyaannya tadi seperti ini, carilah koefisien ini. Berarti carinya berapa koefisiennya Bapak Ibu? Bapak Ibu, halo? Halo Bu. Ya, kedengaran ya? Berarti itu Berarti kombinasi. Berarti itu 8. Ini ya, bentar tak bracket dulu. Lalu dalamnya bracket 85 ya. Ya, 80. 5. Lalu X-nya pangkat 5. Berarti 2X pangkat 5 pangkat 5. Bu, Ya, N-nya bukannya pangkat 8. N-nya? Ya, N-nya 8 Ya. ya. Oh, ya Bu. N-nya 8. Bener. X-nya kan minta pangkat 5 tambah 3 8. Ya. Ya. X-nya minta yang pangkat 5, berarti kan 2X pangkat 5 kali Y pangkat 3.
Nah, seperti ini ngitungnya. Apa Y-nya tak ganti biar lebih menarik. Min 2, 3, 4. Min 4. Ojo min 5. Min 5 Y. Berarti yang ini diganti min 5 Y. Kan berlakunya untuk penjumlahan. Kalau pengurangan berarti minusnya harus ikut. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bisa, silakan hitung. Bisa, Bu. Silakan hitung berapa koefisiennya. Dua pangkat 5. 85. 2 pangkat 5 ambil 5 3. 8 kurang 5 itu 3. Berarti 8, 7, 6, 5. 8, 7, 6. 8 kali 7 kali 6. 3, 6 dibagi 6. Intinya 56. 2 pangkat 5. 56 kali 3. Yang 5 pangkat 3. Berarti 56 kali 3. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Kombinasi 8 diambil 5 berapa? 56. 56 Kali 2 pangkat 5. 32. 32 kali min 5 pangkat 3. Min? Negatif, Bu. Nah, enggak apa-apa. 125. Enggak apa-apa. Ya. Pangkat 5, Y pangkat 3. Nah, hasilnya berapa? Negatif 224.000. Berapa? 224.000. Ya wes pokok hitungan aja. Oke, ya wes pokok hitung itu ya. Kalkulator. Oke, ini adalah salah satu cara mencari koefisien dari penjumlahan berpangkat. Nah, sekarang nanti kalau keluar soal seperti ini bisa nggih? Nggih. Nah, ini sudah selesai. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini segitiga Pascalnya. Bisa dilihat di sini. Oh, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Ini 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Dan seterusnya. Ini namanya Pascal triangle atau segitiga Pascal. Segitiga Pascal ini punyanya ini teorema binomial. Digunakan untuk mencari pangkat dari penjumlahan. Nah, ini sudah. Kita lanjut ke materi berikutnya.
yaitu keterbagian atau divisibility. Ctrl Enter. Di sini saya mulai dari baru. Ctrl Bold. Keterbagian. Divisibility. Nah, keterbagian ini apa sih? Ada teorema utamanya. Jadi sekarang kalau saya tanya, apakah 8 bisa dibagi 2? Apakah 8 bisa dibagi 2? Bisa, Bu. Bisa. Kenapa? Kenapa kok dikatakan 8 bisa dibagi 2? Karena bisa, Bu. Iya. Apakah 8 bisa dibagi 3? Tapi bagi 3 nggak bisa, Bu. Loh, kenapa kok nggak bisa? Ada. Dibagi 2 bisa, dibagi 3 Bisa, juga tapi bisa. Kenapa? Nah, itu. Kenapa? Iya. Ayo, kenapa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. 8 Nggak tahu, Bu. dikatakan bisa dibagi 2 karena hasilnya bulat. Oh. Iya nggak bersisa kan? Iya, 8 Bu. dibagi 2. Iya, Bu. Tapi kalau 8 dibagi 3, apakah ada sisanya? Ada, Bu. Ada. Makanya 8 nggak bisa dibagi 3. 8 bisa dibagi 2, bisa dibagi 4 karena sisanya habis atau hasil pembagiannya adalah bulat. Nah, hal ini didefinisikan di sini. Kita akan membahas tentang keterbagian ini. Apa sih keterbagian? Jadi secara definisinya, jika A dan B bilangan bulat, A, B bilangan bulat atau AB anggota Z gitu ya. Tak tulisan anggota C cantik. AB anggota Z atau anggota bilangan bulat. Dikatakan we say that A divides B, dikatakan bahwa A membagi B jika ada suatu bilangan bulat C, jika ada suatu bilangan bulat C sedemikian hingga B sama dengan A kali C. Jika A membagi B, kita juga mengatakan bahwa A itu adalah pembagi atau faktor dari B. A membagi B atau dalam simbolnya seperti ini biasanya. Equation A membagi mana ya? Bracket A membagi B. Garis lurus ya. Atau disimbolkan A membagi B atau disimbolkan seperti itu jika ada, dikatakan A membagi B atau disimbolkan A membagi B jika ada C anggota bilangan bulat, jika ada C anggota bilangan bulat sedemikian hingga B sama dengan A kali C. A membagi B jika apa? Ada C anggota bulat sedemikian hingga B sama dengan C. Kayak tadi, 2 membagi 8. Kenapa? Karena ada 4. Sedemikian hingga 8 sama dengan 2 kali 4. A disebut sebagai pembagi
atau faktor dari B. A disebut sebagai pembagi atau faktor dari B. Ini adalah definisi dari keterbagian. Bisa dipahami Bapak Ibu? Halo? Bisa, Bu. Nah, sekarang saya tanya. Apakah Ya bisa Bu. 3 membagi 12? Apakah 3 membagi 12? Iya, Bu. Ya, kenapa? Kenapa 3 membagi 12? Kenapa? Karena Hasilnya bulat. masa bulat kan Dok? Kan sudah didefinisikan. Apakah 3 membagi 12? Ya, karena di sini kan karena ada apa? Karena Ada C. Apa C-nya itu? berapa? C. C-nya berapa? Langsung sebut. C-nya 4, Bu. Benar, karena ada 4 dengan bulat ya. Sehingga apa? Sehingga B sama dengan A kali 12 sama 12 dengan sama dengan 12 sama dengan 3 kali dikali 3 4. kali 4. Apakah min 4 membagi 16? Apakah min 4 membagi 16? Apakah min 4 membagi 16? Iya betul. Iya Bu. Karena ada apa? Ada siapa? Ada siapa? 4, Bu. 4. Dikali 4. Bilangan bulat. Sehingga 16 sama dengan 16 sama dengan min 4 kali kali 4. Jadi jangan hanya terpaku di positif ya, bisa saja negatif. Boleh positif, boleh negatif, sesuai dengan keperluan. Jangan hanya terpaku positif aja. Oke, sekarang sudah ngerti tentang keterbagian, kita lanjut pembuktian. Nah, kalau terbagi kan A membagi B, kalau tidak membagi ya dicorek. A tidak membagi B. Sekarang kita ke proposisi 1.3. Di sini bukunya sudah ada itu pembuktiannya. Nah, ini mengatakan apa proposisinya? Jika A, B itu bilangan bulat, di mana A membagi B, B membagi C, maka A membagi C. Bisa dipahami? A membagi B, B membagi C, maka A membagi C. Ini suatu contoh ya. 3 membagi 12. Oke. 3 membagi 12. Lalu 12 membagi 36. Yang 36 ya. 48. Bener nggak? 12 membagi 48 ya? Bapak Ibu, bener nggak itu? Gimana? Bener ya? 3 membagi 12. Ya bisa, Bu. 12 membagi 48, iya. Maka kesimpulannya apa? Bu itu matikan. Apa-apa? Kesimpulannya adalah 3 membagi 48. Bener nggak? 3 membagi 48. Hasilnya berapa? 16 Bu. 16. Bener ya berarti ya? Ini adalah contoh penggunaan proposisinya. A membagi B,
B membagi C, maka A membagi C. Bukti. Sekarang kita buktikan. Di sini diketahui A, B, C anggota bilangan bulat. Kita tulis A, B, C anggota Z ya, anggota bilangan bulat. Lalu kita punya apa? Kita punya A membagi B. Kita punya A membagi B. Dan ya Allah. Nah, kita punya A membagi B dan kita juga punya B membagi C. B membagi C. Kita mau membuktikan kalau A membagi C. Mana draw? Kita mau membuktikan A membagi C. Nah, dari yang pertama, A membagi B. Sesuai definisi. A membagi B, maka apa? Definisinya mengatakan apa? Kalau A membagi B, B sama dengan A kali C. Benar. B sama dengan A kali C. Panah. B sama dengan A. Jangan C lah, Pak. B-nya sudah dipakai. Huruf lain. A kali apa? C-nya udah kepake di sini. Kalau kita pakai C lagi nanti bingung. B sama dengan A kali apa? Boleh P? Boleh. Nah, berarti B sama dengan A kali P. P-nya apa? P-nya bilangan bulat. Untuk suatu P bilangan bulat. Harus positif ya. Bilangan bulat. B membagi C. Maka B membagi C. Maka ayo sama kayak atasnya. C. Hah? C. C. Apa Sama C? dengan C sama dengan B kali P. B kali P. dengan P. P-nya sudah dipakai. P-nya kan Berarti sudah ganti. dipakai. Tapi kita nggak tahu ya, belum tentu pengalinya ini sama. Saya pakai Q. Q sama dengan B kali Q. Untuk suatu bilangan bulat. Oke, kita sudah punya itu semua. Nah, sekarang kita mau ke arah A kali C. A membagi C. Kita mau ke arah A membagi C. A membagi C berarti harusnya C sama dengan A kali sesuatu ya. Nah, kita mulai saja dengan itu. Berarti C sama dengan, kalau C sama dengan apa Bapak Ibu? Kita mau membentuk C sama dengan A kali sesuatu. Nah, yang kita miliki adalah berarti Bu. Gimana? Yang kita bukan. ini. Yang kita punya C sama dengan Beki. Yang kita punya adalah C sama dengan B kali Q. Nah, B sama dengan apa Bapak Ibu? AP. A kali P. Oke, berarti ini AP Q. Loh, kok kayaknya bisa pakai asosiatif. Jadinya A kali P Q. P-nya bulat, Q-nya bulat. Bulat kali bulat masih bulat nggak? Bulat, Bu. Bulat. Ternyata C sama dengan A kali sesuatu bulat. A dikali PQ, PQ-nya bulat. Berarti maka bisa ditulis
membagi C. Ya enggak? Oke, bisa dipahami ya? Kan? Oke, ternyata C itu sama dengan A kali bilangan bulat. Maka dikatakan A sama dengan A membagi C. Bu, bulatnya boleh tak Bu? 2 bilangan? Boleh. Yang penting kali bulat. Bulatnya PQRSTU. Terserah. Yang penting dia hasilnya adalah bulat. C sama dengan A kali sesuatu yang bulat. Maka dikatakan A membagi C. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Nah, selanjutnya di sini. Proposisi berikutnya. 1.4. Ini sama cara pembuatannya. Jika A, B, M, dan N bulat, bilangan bulat, dan jika C membagi A dan C membagi B, ingat ya, C membagi A, C membagi B, maka C membagi MA plus NB. Kasih contoh dulu. 3 membagi, oh jangan 3 wis. Berapa ya? 6 lah. 6 membagi 12. Dan C-nya kan tetap ya. 6 membagi 30. 6 membagi 12 dan 6 membagi 30. Maka kalau pakai proposisi 6 harusnya membagi apa? 6 membagi MN, MA plus NB. A-nya 12, B-nya 30. Mau M berapa? Sebut aja. Mau berapa M-nya, N-nya berapa, terserah. Pasti terbagi. Ayo coba. Mau M berapa? Bapak Ibu? Mau M-nya berapa? Sebut semua bilangan, terserah satu bilangan aja. Positif, negatif boleh. 28, Bu. Boleh, 28 kali 12 ditambah N-nya berapa? Wah, berapa, Bu? Terserah, langsung sebut nama itu, sebut angka. Berapa? Negatif boleh, positif boleh. Berapa? Negatif 3, Bu. Negatif 3. Min 3 berarti kali 30. Coba dihitung. Bener nggak 6 membagi 28 kali 12 plus min 3 kali 30. Ayo coba dihitung. 28 kali 12 ditambah min 3 kali 30 itu hasilnya berapa? Lima 6, Bu, yang 28 kali 12 itu 56 dibagi 6. dikurangi. Loh, enggak, dijumlah dulu. Oh, jumlah dulu. Iya, sampai habis dulu dong. Jadi 28 kali 12. Berapa? 28. 336, Bu. Berapa? 336. 336. Sama dikurangi 3 kali 30 loh ya. Oh, belum kalau itu, Bu. Kurangi 90. Kurang 90 berarti. 246. 246 bagi 6 bisa nggak? 41. Ya, bener kan ya? Terbagi tetap kan? Ajaib, Bu. Ajaib. Apa-apa? Tetap terbagi ya. Oh, ini yang dimaksud Iya. dengan proposisinya. Jadi kalau ada dua bilangan terbagi oleh bilangan yang sama, sama-sama terbagi oleh C kan ya. Kelipatan dari A ditambah dengan kelipatannya B tetap terbagi oleh C.
Ini juga sama, 12 dan 30 semuanya terbagi oleh 6. Berapa kali pun 12 ditambah berapa kali pun 30 pasti tetap terbagi oleh 6. Kok bisa ya, Bu? Ajaib. Bisa ya? Kok bisa ya? Masa sih? Kok bisa? Kita buktikan. Bukti. Kita sama kayak tadi. A, B, M, N. M, N anggota Z. A, B, M, N anggota Z. Nah, yang diketahui adalah C membagi A, C membagi B. C membagi A, dan C membagi B. Nah, sama kayak tadi. C membagi A, maka apa? C membagi A, maka maka A sama dengan A C dikali CP, oke. CP. Untuk P bilangan bulat. Sekarang C membagi B, maka B sama dengan CQ. Untuk Bu, boleh nggak saya nggak PQ XY? Boleh, terserah. Suka-suka. Saya dulu sukanya pakai V. Kenapa? Nama saya Vivi, biar ketahuan ini saya membuktikan gitu. Boleh. Kita narsis ya memang, nggak apa-apa. Ceki. Oke, sekarang MN-nya kan sudah ya. A sama dengan CP, B sama dengan Ceki. Sekarang kita membuktikan C membagi MA plus NB. C membagi NA plus NB berarti kan nanti harus MA plus NB sama dengan C kali sesuatu ya. Nah, kita tulis di sini MA ditambah NB. NB sama dengan apa? A. CP. Ditambah N Ceki. Sama dengan, ayo, ada yang sama nggak? Bisa distributif nggak? Iya, Bu. Iya, keluar apa? MCP. NCQ. Yang sama apa? C kali MP ditambah NQ. MP, NQ. Semuanya bulat nggak? B-nya tadi bulat, ini bulat. Kayaknya bulat kali bulat. Bulat kali bulat. Bulat ditambah bulat tambah bulat. Bulat. Oke, jadi MA plus NB sama dengan C kali bulat. Maka apa? Maka C membagi C MA ditambah NB tambah
NB. NB. Nah, C membagi MA plus NB. Terbukti ya? Oke, kurang 30 menit lagi. Ini sudah terbukti dua-duanya. Sebenarnya setelah itu ada ini juga namanya teorema sisa. Jadi teorema sisa ini mengatakan apa? Kalau tadi kan kita yang habis terbagi semua ya. Gimana yang nggak habis terbagi? Yang nggak habis terbagi itu nanti masuknya di sini. A sama dengan B ditambah sisa. Jadi A dibagi jadi A dibagi B itu hasilnya Q, sisanya R. Ini namanya teorema sisa. Teorema pembagian. Remainder teorema. Kita belum dulu untuk yang itu. Kita lanjut ke latihan soal nomor 5 dan nomor 7. Nomor 5 ini mau mengatakan apa? Jika A, B, C, D bilangan bulat, di mana A dan C tak 0, sedemikian hingga A membagi B dan C membagi D, maka AC membagi BD. A dikali C, ini A dikali C membagi B kali D. Nomor 7, jika A, B, C tak 0, semuanya bulan bulat tak 0, A membagi B jika dan hanya jika AC membagi BC. Jadi yang depan dikali C, yang belakang juga dikali C. Ini nomor 5. Bentar. Tak taruh sini ya. Ini sama nomor 7. Mau dikerjakan langsung di sini atau mau dikerjakan sambil istirahat atau gimana? Karena ini kan 14.30 kan kita, kurang 30 menit. Apa-apa? Nggak terdengar? Gimana? Terserah ibu saja. Oh, saya terserah Anda. Habis ini ada kuliah lagi ya? Nggak, Bu. Ini yang terakhir, Bu. Oh, ini yang terakhir. Mau dikerjakan dulu langsung dibahas? Ya, mau ya? 15 menit? Saya coba kerjakan dulu, Bu. Oke, sedapatnya dulu ya. Jadi caranya sama. Nanti caranya sama. Tetap kayak gini. Ya, tetap kayak gini. Lalu tujuannya kemana? Tujuannya nanti buat seperti ini nanti. Sama caranya kok. Silakan. 15 menit berarti 14.15 ya. Nanti 15 menit berikutnya untuk pembahasannya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Kita bahas sekarang. Oke. Nomor 5. Nomor 5 itu contohnya kayak apa sih? Kalau membuktikan nanti bukti aja langsung ya, nggak pakai contoh. Ini kan saya cuma untuk menjelaskan biar lebih gampang. Contohnya gimana ini Bapak Ibu? A membagi B, C membagi D, maka AC membagi BD. Contohnya berapa? Harusnya semua bilangan boleh dong. Saya maunya 6. 6 membagi 12 tadi ya. Enam sama berapa? 3. Nah, terserah.
3 membagi 9. Ngerti sih Oke. sama. Maka 6 kali 3, Maka 6 dikali 3, 18. 18. 12 kali 9, 12 kali 9, 108. 108. Bener nggak? Ayo coba hitung. Bener nggak? 108 terbagi oleh 18. 18 membagi 108. Bener nggak? Betul Bu. Nah, Oke, betul. Oh, kok bisa ya? Bisa. Kita buktikan. Ayo, A, B, C, D. Anggota D. Z. Oh, ya tadi. Oke. Berarti kita mulai dari A Membagi B. 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 Oke. Lalu apa? C membagi C membagi D. D. Oke. Nah, sekarang A membagi B. Maka B sama dengan B sama dengan A kali kali A kali pas apa? Terus sembarang wis milio. A kali R. K. R. Oke, mau R boleh. Untuk R bilangan bulat. bulat. D membagi D. Maka D D sama dengan dengan C kali berarti S kan. C kali S. Oke. Untuk S bilangan Bilangan bulat. 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 Lalu kita mau kemana? BD. BD sama dengan BD itu kan sama dengan di apa? B itu kan AR dikali D. AR Dikali D. AR dikali D D. Sama dengan AR dikali CS. oh AR kali CS langsung aja ya. Lo ngerti apa? CS ini. Lalu kita butuh apa? Kita butuhnya apa? AC ya, Bu? AC, enggak benar. Kita butuhnya AC. AC kali bulat ya butuhnya. Ayo, ceknya gimana? AC kali RS. Oke, jadinya gimana? AC AC kali dikali RS. R bulat, S bulat, maka RS bulat. Bulat. Maka BD sama dengan AC kali bulat. Jadi AC BD AC membagi BD. terbukti ya. AC membagi BD. Nah, sekarang yang berikutnya. Ini gampang ya, depan dikali C, belakang juga dikali C, langsung bukti aja. Bukti. Nomor 7 bisa nggak garap sendiri? Bapak Ibu semuanya wis? Bisa nggak kerjakan sendiri? 7 belum bisa, Bu. Belum. Hah? Agak susah, bingung. Oh, mosok. Kita mulai dari A membagi B. Sama kayak ini ya, A membagi B langsung tak copy ya, aku males.
A membagi B, maka kurang A-nya. A membagi B, maka B sama dengan A kali R. Ini kan dua arah ya. Karena dua arah, Nggih. jadi ini yang nah, yang diketahui A membagi B dulu dibuktikan AC BC. A membagi B, maka B sama dengan A kali R. Sekarang kita mintanya B kali C. Kita mintanya ke BC kan ya. BC sama dengan apa? BC sama dengan apa? Ini diarahkan ke AC. AR AR kali C. kali C. Loh, ya wes C. selesai. Oke. Nah, iya. Kok wes selesai ya? Itu aku. Iya ya. Gimana? AR C berarti ya. A AC membagi BC. Selesai. Arah kanan kiri ke kanan. Sekarang kanan ke kiri. Kanan. Oh, nggak bisa ya arah kali itu. Itu aneh, jelek sekali. Ininya tetap. Tapi yang diketahui adalah AC membagi BC. Yang diketahui adalah AC membagi BC. Maka apa? BC sama dengan BC kali AC. BC sama dengan AC kali bulat. Ya, R misal ya. Bulat. Nah. R full. Nah, sekarang tujuan kita adalah A membagi B. Berarti dia harus B sama dengan sesuatu. B sama dengan apa? Kita lihat BC sama dengan ACR. R. Salah. Maka ada C, ada C. Apa? C sama dengan B. Gimana? R. Sama dengan C kali R. A kali R. A kali R ya. A kali R. A kali R-nya R. tadi bulat kan R-nya ya. Maka maka B sama dengan A kali R. Maka A membagi B. Ya enggak? Ya apa enggak? Ini C-nya dicoret. Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. C-nya coret, C-nya ini juga dicoret ya. Kasih. B sama dengan A kali R-nya bulat, maka A membagi B. Sudah terbukti. Oke. Materi bilangan ini pertemuan. Oke, sudah paham ya Bapak Ibu nggih? Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menghadiri perkuliahannya. Ini saya stop dulu.